Kalau tahukah Anda bahwa masa lalu bisa Tuhan pakai? Alright, so jangan hapus luka Anda ya. Wahyu Tuhan dimulai dari luka. Your past has a purpose. Alright, pernahkah Anda berpikir banyak orang ingin lari dari masa lalunya, ya enggak? Tapi bagaimana jika justru Tuhan ingin memakai masa lalu itu untuk membentuk masa depanmu? Alright, mari welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Ya, biarlah YouTube ini akan mengubah cara pandang Anda terhadap masa lalu, ya. Dari rasa malu menjadi kesaksian yang penuh kuasa, ya. Banyak dari kita yang percaya bahwa sebagai ciptaan baru, masa lalu kita harus dilupakan sepenuhnya. Ya enggak? Pernah dengar ya firman-Nya ya? Tapi dalam Wahyu 1 ayat 1 kita melihat bahwa masa depan yang Tuhan tunjukkan kepada Yohanes ya, justru berakar pada masa lalunya Yohanes ya, di tengah penderitaan, pengasingan di Pulau Patmos ya, dan pengalaman imannya ya. Dalam hari ini ya, masa lalu itu tidak membatalkan janji Tuhan ya. Tidak pernah, masa lalu itu tidak pernah membatalkan janji Tuhan. Dengar baik-baik ya. Tuhan tidak membuang pengalaman pahit Anda ya. Dia menebus dan memakainya ya. Ciptaan baru bukan berarti lupa masa lalu ya, tapi hidup dalam kemenangan atasnya. Stop running from your past. God is not done with your story ya. Masa lalu itu bukan musuhmu ya. Itulah titik awal rencana Tuhan ya. Alright, jangan dengar baik-baik ya. Stop running from your past ya. God can use it from God can use it to shape ya your future ya. Berhentilah lari dari masa lalumu ya, karena Tuhan dapat menggunakannya untuk membentuk masa depanmu ya. Jadi poinnya, jangan buru-buru buang masa lalumu. Mungkin memang itu menyakitkan ya, memalukan, atau itu masa yang kelam ya. Tapi hey ya, Tuhan bukan hanya bekerja lewat masa depan yang belum terlihat. Dia juga memakai masa lalu itu yang pernah Anda jalani. Kadang ya kita tergoda untuk menekan tombol delete ya enggak, atas semua yang sudah terjadi. Pernah kan Anda berpikir delete aja lah ya. Kita harus menekan tombol delete ya atas semua yang sudah terjadi. Kan sudah terjadi, apalagi. Tapi firman Tuhan di Wahyu 1 ayat 1 justru menunjukkan masa depan yang dinyatakan kepada Yohanes ya. Dibangun di atas apa yang sudah dialami, dilihat dan disampaikan. Nah, Yesus menyatakan masa depan lewat wahyu ya, tapi kepada seseorang yang pernah menderita di masa lalu ya, yakni seperti Yohanes tuh di Pulau Patmos ya, Wahyu 1 ayat 1 ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hambanya apa yang harus segera terjadi. Oke, teman-teman, masa lalu tidak menentukan nilai Anda semua ya, tapi bisa menjadi landasan untuk pengurapan Tuhan di masa depan Anda semua ya. Yesus tidak pernah menghapus masa lalu Yohanes ya, tapi dia pakai pengalaman dan penderitaan si Yohanes tadi ya sebagai latar belakang untuk menyampaikan wahyu yang besar tentang akhir zaman ya. Begitu juga dengan kita. Alright ya, God doesn't waste your pain. He repurpose
for his plan. Ya. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan masa sakitmu. Dia justru menggunakannya kembali untuk rencananya. Ya. Jadi kalau Anda pernah gagal, pernah disakiti, bahkan pernah difitnah, dijatuhkan, itu bukan penutup cerita Anda. Bahkan ya dengar baik-baik, itu bisa jadi bab awal dari rencana besar Tuhan. Wah keren ya. Ya keren ya. Tentu kita ini ciptaan baru dalam Kristus. Ya enggak? 2 Korintus 5 ayat 17 kan. Tapi itu tidak berarti kita amnesia rohani. Ya dengar baik-baik. Sebaliknya kita selalu diingatkan untuk tidak lagi dikuasai oleh masa lalu, namun belajar darinya untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya, dengar baik-baik hari ini. Ya, jangan pernah buang masa lalumu. Bawalah kepada Tuhan dan biarkan Dia mengubahnya menjadi kesaksian, bukan trauma dan bukan kutuk, tapi itu adalah berkat. Ya, bukan luka, tapi pelajaran, bukan titik akhir, tapi titik balik. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak menghapusnya. Ajari kami untuk melihat masa lalu bukan sebagai penghalang, tapi sebagai bahan mentah yang Engkau pakai untuk membentuk masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke, alright. Jangan pernah biarkan ya kebenaran itu hanya berhenti di telinga Anda. Beritakan, sampaikan, kalau perlu teriakkan ya, karena saat ini ya dunia sedang haus akan terang Yesus yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, ya, Yohanes 14 ayat 6. Ya, maka jadilah suara yang berserah, ya, yang terus bersorak, terus berseru-seru di padang gurun zaman now, ya, bukan karena kita hebat, ya, bukan, tapi karena jiwa-jiwa terlalu berharga untuk dibiarkan binasa. Dengar baik-baik ya, perhatikan saya ke depan, ya. Don't keep the cure to yourself, ya. When the world is dying from the disease, ya. Jangan simpan obatnya untuk diri Anda sendiri saat dunia sekarat karena penyakitnya. Save the lost at any cost. Keep your fire burning. Keep your feet moving. Keep your mouth speaking the truth, ya. Jaga apimu tetap menyala. Jaga langkahmu, jaga mulut Anda, tetap katakan itu kebenaran. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Karena jika bukan sekarang, kapan lagi? Amin. Tuhan Yesus memberkati.